Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalza Najma Ayu Nabila. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang Indonesia sebagai negara hukum. Semoga kalian yang mendengarnya bisa enjoy dan paham dengan materinya ya. Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita dengarkan. Baik, tujuan pembelajaran di materi ini kita akan mengetahui apa sih itu negara hukum. Yang kedua, kita menganalisis makna Indonesia sebagai negara hukum beserta prinsip-prinsipnya. Dan yang terakhir, kita juga menjelaskan hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal dengan HAM. Secara umum, negara hukum adalah negara yang menjalankan seluruh kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata. Konsep ini dikenal dalam dua tradisi, yaitu Rechtsstaat dari Eropa kontinental dan Rule of Law dari Anglo-Saxon. Indonesia menegaskan identitasnya sebagai negara hukum melalui pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Gagasan mengenai negara hukum di Indonesia bukan muncul secara tiba-tiba. Jauh sebelum kemerdekaan, beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Cipto Mangunkusumo telah memperjuangkan ide negara yang berdasarkan aturan dan menghormati hak-hak rakyat. Konsep ini kemudian dibahas lebih matang di sidang BPUPKI pada tahun 1945 dan akhirnya dituangkan dalam UUD 1945, UUD RIS di tahun 1949 hingga UUDS 1950. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan yang telah tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yaitu melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Tujuan ini sejalan dengan teori negara kesejahteraan menurut Cranenburg yang menyatakan bahwa negara harus menjamin ketertiban sekaligus kesejahteraan warganya. Jimli Sidik menjelaskan beberapa prinsip penting negara hukum di Indonesia, seperti penegakan hukum yang adil, adanya persamaan hukum, serta perlindungan dan kehormatan hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan prinsip-prinsip seperti Pancasila sebagai dasar norma hukum, sistem konstitusional, kedaulatan rakyat, dan persamaan kedudukan di depan hukum. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia itu sangat erat, karena hak asasi manusia merupakan bagian yang harus dilindungi oleh hukum. Gustav Radbruch menyebutkan bahwa penegakan hukum harus mengandung 3 unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur ini diperlukan agar masyarakat merasakan hak-haknya dilindungi dan memperoleh kepastian dalam setiap proses hukum. Beberapa ahli lain seperti Friedrich Julius Stehl dan Evi Dicey juga memperkuat konsep negara hukum dengan unsur-unsur seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pemerintahan berdasarkan hukum, serta adanya perlindungan hak asasi manusia. Indonesia juga melengkapi beberapa lembaga peradilan seperti Lembaga Tata Usaha dan Komnas HAM. Dua lembaga ini sebagai bagian upaya dari penegakan prinsip-prinsip tersebut. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia terlihat dari berbagai kasus. Kita ambil contohnya kasus EKTP. Meskipun harus melibatkan pejabat tinggi negara, tetapi proses hukum tetap dilakukan secara transparan, terbuka, dan memberikan hak pembelaan bagi terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan di depan hukum, equality before the law, tetap berlaku tanpa memandang jabatan ataupun kekuasaan. Kesimpulan secara keseluruhan, Indonesia sebagai negara hukum menuntut bahwa seluruh tindakan pemerintahan dan warga negara harus berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Walaupun tantangan penegakan hukum ini masih ada, Indonesia terus berupaya mewujudkan
supremasi hukum yang adil, demokratis, dan menjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, materi, ataupun hal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.